Konsep memaafkan itu bukan psychological amnesia, tiba-tiba kita lupa. Manusia akan mati, tapi bukan nihilisme, bukan nothingness setelah itu. Tapi setelah itu masih ada penghakiman daripada Tuhan. Kenapa tubuh kebangkitan Kristus sudah mulia 100%, tidak ada cacatnya? Kenapa masih ada lubangnya tersebut? Jadi saya percaya sampai selama-lamanya, kalau kita nanti masuk ke surga, bertemu dengan Kristus dalam tubuh kebangkitannya tersebut, kita tetap akan melihat ada lubang di dalam tangannya, ada lubang di sampingnya. Bertanya, apakah saya perlu memaafkan orang-orang yang sudah berulang kali menyakiti saya? Terima kasih. Saudara, ini pertanyaan yang penting, saudara ya. Saya percaya ini banyak orang yang bergumul juga mengenai hal ini, bagaimana memaafkan. Ini bukan suatu hal yang mudah. Memaafkan, saya percaya semua orang akan bergumul dengan memaafkan ini secara dengan level yang berbeda. Saudara. Semua orang akan menghandle kesakitan hati dengan cara yang berbeda-beda. Saudara, ada kelihatan orang yang, kenapa kok orang tersebut gampang sekali bisa memaafkan orang yang lain, misalkan tidak ada pergumulan dalam memaafkan orang yang lain, tapi ada orang yang mungkin kelihatan sangat sulit sekali memaafkan. Baik yang sulit maupun yang kelihatan gampang memaafkan, saya mau mengingatkan satu hal. Konsep memaafkan itu bukan psychological amnesia, tiba-tiba kita lupa. Banyak orang ketika mereka saya sudah memaafkan, itu berarti dia sebenarnya sedang mencoba untuk melupakan. Sekali lagi, saudara, memaafkan itu bukan psychological amnesia. Ya, kalau kita cuma lupa saja dan tidak mau mengingat suatu hal yang lain, kejadian yang mungkin pahit tersebut. Bagi saya, memaafkan dan menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali, karena kita tidak bisa dilupakan dengan hal itu, tapi kita diingatkan mengenai pengampunan yang terus-menerus bisa kita lakukan. Saudara, waktu Yesus Kristus bangkit dengan tubuh kebangkitan, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes, ya, dia menampilkan tubuh kebangkitan tersebut di depan Thomas. Thomas mengatakan, saya tidak akan percaya dia bangkit sampai saya mencucukkan jariku ke dalam tangan, lubang tangannya tersebut, bekas lubang paku, atau bahkan memasukkan tanganku ke dalam sampingnya tubuh Kristus yang sudah ditusuk dengan tombak. Lalu Kristus 8 hari kemudian datang bertemu dengan Thomas. Kalimat pertama pada Thomas, dia katakan, Thomas, sekarang masukkanlah jarimu ke dalam lubang tanganku, tanganmu ke dalam lubang tubuhku. Berhentilah tidak percaya dan percayalah. Apa maksud saya membawa hal ini? Yang menarik adalah tubuh kebangkitan Kristus itu ada tubuh yang masih ada lubang tangannya. Padahal itu adalah tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh dengan lubang tangannya, ada juga lubang di samping badannya. Kenapa tubuh kebangkitan Kristus sudah mulia 100%, tidak ada cacatnya? Kenapa masih ada lubangnya tersebut? Mengapa masih ada bekas lukanya tersebut? Kalau saya percaya sampai selama-lamanya, kalau kita nanti masuk ke surga, bertemu dengan Kristus dalam tubuh kebangkitannya tersebut, kita tetap akan melihat ada lubang di dalam tangannya, ada lubang di sampingnya. Mengapa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi lebih daripada itu juga untuk mengingatkan dan membuat kita bersyukur terus-menerus bahwa kita yang berdosa ini adalah orang yang sudah diampuni. Saudara, di sini, saudara, sangat berbeda sekali kalau Kristus tubuhnya tidak ada sama sekali, nggak ada lubang tersebut. Tubuh kebangkitan demikian sempurna, nggak ada lubangnya sama sekali. Itu kesempurnaan kita, tapi bukan kesempurnaan yang penting bagi Kristus, bagi rencana daripada Allah Tritunggal, saudara. Bagi kita untuk terus diingatkan mengenai pengampunan yang sudah terjadi dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka, saudara, orang yang sulit untuk bisa mengampuni, kemungkinan terus teringat. Terus teringat. Dan pengampunan bagi saya bukan psychological amnesia, kita tiba-tiba lupa. Tidak, kita bisa teringat, karena kita adalah manusia. Jadi justru ketika kita teringat dengan dosa orang yang lain terhadap kita, saya mendoakan satu hal, kita teringat juga dengan pengampunan Tuhan. Di sana kita akan semakin terus-menerus menikmati bagaimana Tuhan sudah mengampuni, baik dia maupun diri kita. Ya, saudara, orang yang terus-menerus mengingat mengenai dosa yang terjadi, atau dia mungkin disalah mengerti, atau mungkin ada ketidakadilan yang terjadi di hidup mereka, itu harus mengerti satu hal, biasanya orang yang terus akhirnya kena makan hati semacam demikian, dia sebenarnya sedang mengharapkan ada suatu keadilan terjadi di dunia saat ini, di mana dia masih hidup. Kalau bisa orang itu dihakimi. Kalau bisa orang itu di mana saya masih hidup, orang itu mengalami ganjarannya. Ya, saya tidak bisa mengampuni terus. Kapan dia belajar? Kapan dia menerima ganjarannya dia? Kapan Tuhan menghukum dia? Perhatikan, kita tahu bahwa kita bukan hidup dalam dunia yang cuma ini saja, dan dunia akan datang. Di hidup kita bukanlah hidup yang harus didefinisikan atau diganggu oleh dunia saat ini. Dunia saat ini memang banyak ketidakadilan, tapi kita percaya bahwa
dunia ini tidak berhenti pada dunia saat ini. Ada yang namanya keadilan yang bisa Tuhan berikan dalam dunia akan datang. Tuhan adalah hakim yang adil, bukan cuma dalam dunia saat ini, tapi dunia yang akan datang. Seorang orang yang hanya menantikan supaya orang lain yang berdosa itu harus diadili pada saat ini, mungkin konsepnya adalah nihilisme. Saya khawatirnya konsep adalah nihilisme, di mana dia berasa bahwa setelah semuanya ini ada, itu adalah nihil, tidak ada lagi. Setelah semuanya yang ada, yang kelihatan ini berakhir, maka tidak ada lagi keberadaan selanjutnya, nihil, semua sudah akan habis. Orang macam demikian menantikan atau mengharapkan sudah hitung-hitungan terjadi pada dunia saat ini. Tapi justru karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menghakimi, kita percaya ada dunia yang akan datang, maka tidak apa-apa. Kalau ternyata ada orang lain yang melakukan kejahatan, belum akhirnya diganjar oleh Tuhan dalam dunia pada saat ini, kita percaya ada upah Dia, ada ganjaran yang Tuhan siapkan untuk dia di dalam dunia yang akan datang. Kita baca Ibrani pasal 9, ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ada dunia akan datang. Manusia akan mati, tapi bukan nihilisme, bukan nothingness setelah itu, bukan tidak ada artinya setelah kematian, tapi setelah itu masih ada penghakiman daripada Tuhan. Maka di sini Tuhan akan menghakimi, memberikan upah kepada mereka yang memang ada di dalam rencana daripada keselamatan Tuhan dan menghakimi mereka yang di luar. Kita baca ayat yang lainnya 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Maka di sini saudara, saya mengharapkan mendoakan satu hal, itu jangan perlu dipendam saudara. Tuhan melihat segala sesuatu. Kalau memang ada orang yang menyakiti saudara dan orang tersebut adalah orang yang bukan anak Tuhan, itu ada penghakimannya. Tapi kalau orang itu adalah anak Tuhan, maka saya berharap konsep pengampunan ini saudara terima juga. Orang tersebut menyakiti saudara, mungkin tidak lebih daripada saudara menyakiti hati Tuhan. Ya, kita seringkali mengatakan bahwa orang lain sudah menyakiti saya, tapi kita jarang berpikir sebenarnya dosa kita tuh demikian besar di hadapan Tuhan dan mungkin kita masih terus berdosa di hadapan Tuhan. Tapi yang membuat kita akhirnya appreciate sekali lagi bukan karena kita sudah lupa dosa-dosa kita yang dahulu. Tidak. Kita ingat dosa-dosa kita, terlebih lagi kalau kita adalah anak Tuhan, kita diingatkan akan belas kasihan Tuhan yang mengampuni kita, maka kita bisa mengampuni orang lain juga. Karena pengampunan itu suatu pergumulan. Ya, setiap orang bergumul selama dia adalah anak Tuhan, masih hidup di dunia ini, pasti masih bergumul dengan masalah pengampunan ini. Ini satu hal, jangan sampai ini dijadikan alat oleh setan untuk akhirnya merongrong kita terus dan akhirnya membuat kita tidak merasakan kenikmatan hidup, menikmati Tuhan dalam hidup ini. Semoga Tuhan juga memberikan suatu hati yang lapang dan menantikan dan menikmati kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan.